Kami ajak Anda pemirsa untuk menyaksikan langsung inaugural meeting of Board of Peace yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Ini merupakan pertemuan perdana para pemimpin negara anggota Board of Peace termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pemirsa, di layar kaca Anda ini adalah jajaran pemimpin negara yang tergabung dalam Board of Peace. Kita bisa lihat di sini ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Donald Trump tengah berbincang dengan para pemimpin negara yang telah hadir di acara inaugural meeting summit Board of Peace ini. Dan tentunya Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga turut hadir di acara ini. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Board of Peace perdana yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Sebelumnya iring-iringan kendaraan membawa Presiden Prabowo melintas menuju US Institute of Peace pada pukul 8 waktu setempat. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri gala iftar dinner business summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dan pemirsa, dalam sambutannya Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu juga Prabowo menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Ya, beberapa pemimpin negara anggota lain yang juga turut hadir dalam acara ini diantaranya ada dari Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, dan juga Mesir. Pemirsa, ledakan petasan menghancurkan sejumlah rumah di Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, akibat peristiwa ini 1 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. 7 unit rumah hancur akibat ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Tidak hanya menghancurkan rumah, dahsyatnya ledakan membuat seorang warga tewas dan 6 lainnya luka-luka. Korban tewas tertimpa runtuhan rumah yang sedang diperbaikinya. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Petugas menemukan petasan berdiameter 4 cm dan panjang 15 cm dan masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Setelah adanya laporan, Pak Kapolsek langsung mendatangi TKP dan menemukan beberapa buah petasan yang cukup besar, kemungkinan sekitar 15 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian itu yang sudah sempat diamankan dan semoga tidak meledak. Untuk sisanya yang lain seperti disampaikan tadi belum bisa kita pastikan. Takutnya masih ada sisa bahan peledak di dalam situ. Korban tewas diotopsi di rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 6 korban luka bakar dirawat di RSUD Asam Bagus dan RSUD Dr. Abdur Situbondo.
Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, Jambi terbakar. Api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merembet membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Meski pemiliknya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar enggak? Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo, Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat pertamininya karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulut api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam seperti itu. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.